Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kita pelajari dulu mind map-nya. Jadi di dinamika hidrosfer ini kita akan belajar mengenai siklus air, perairan darat, dan perairan laut. Tapi kali ini Ibu hanya akan membahas siklus air dan perairan darat. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan hidrosfer. Nah, kalau kalian perhatikan pada gambar, semuanya gambaran ini mempunyai ciri yang sama ya, ada yang namanya air. Tapi, tepatnya kalau hidrosfer itu adalah lapisan air yang terdapat di permukaan bumi. Jadi, bumi sendiri itu terdiri 70%-nya itu tertutup oleh air dan 97%-nya itu tertutup oleh air laut. Sedangkan sisanya itu adalah air tawar. Oke, kita akan belajar siklus air terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kalian perhatikan, di sini adalah siklus air. Yang dimaksud dengan siklus air berarti adalah perubahan air ya dari permukaan bumi nanti kembali lagi ke permukaan bumi. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi itu berarti penguapan air oleh panas matahari. Sedangkan transpirasi itu adalah penguapan pada tumbuhan. Uap air yang naik itu dinamakan kondensasi. Ini akan menjadi awan. Kemudian ketika uap air itu sudah terkumpul banyak akan mengalami yang namanya presipitasi atau turunnya titik-titik air dari awan dalam bentuk hujan maupun salju. Nah, air yang turun itu nanti akan mengalir permukaan tanah atau biasa yang kita sebut dengan runoff. Nah, runoff itu bisa aliran air sungai. Kemudian kalau kalian bisa melihat genangan itu bisa disebut runoff, genangan yang mengalir tentunya. Kemudian air dari permukaan tanah itu akan meresap ke dalam tanah, dinamakan infiltrasi dan perkolasi. Jadi ini adalah gambaran siklus air. Siklus air sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada yang pendek, sedang, dan panjang. Nah, kalian perhatikan. Pada siklus pendek, air laut itu menguap, mengalami kondensasi, kemudian menjadi awan dan turun hujan di laut. Sedangkan pada siklus sedang, sama. Ini yang membedakan adalah turun hujan di darat, kemudian menuju ke laut. Sedangkan siklus panjang, awan itu juga naik ke pegunungan, kemudian turun hujan dan salju. Kemudian gletser, menjadi gletser, kembali ke sungai, baru ke laut. Itu mengenai siklus air. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perairan darat. Ya. Perairan darat itu dibagi menjadi 2, air tanah dan air permukaan. Air permukaan ada daerah aliran sungai, sungai, rawa, dan danau. Yang pertama kita akan belajar mengenai air tanah. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada gambar sumur, yang gambar pertama adalah sumur galian, yang gambar kedua adalah sumur bor. Ini adalah salah satu contoh pemanfaatan air tanah. Air tanah sendiri, asal airnya itu bisa dari curah hujan, kemudian air yang tersimpan dalam batuan sedimen, bisa juga yang berasal dari aktivitas magma. Nah, untuk aktivitas magma ini jelas berarti air tanah yang terdapat di daerah gunung. Sedangkan tepatnya air tanah itu ada di lapisan freatik dan lapisan artesis. Jelas air tanah itu punya potensi dan pemanfaatan yang sangat penting bagi manusia. Nah, nanti apa? Kalian cari sendiri.
Ini adalah penampang air tanah, bisa diperhatikan. Yang pertama, kita bicara soal lapisan permeabel. Lapisan permeabel itu adalah lapisan yang bisa ditembus oleh air. Ya. Biasanya lapisan permeabel ini letaknya ada di permukaan bumi. Kemudian di bawahnya lapisan permeabel itu ada air tanah dangkal atau freatik. Nah, biasanya untuk sumur-sumur galian itu memanfaatkan air tanah yang dangkal. Atau biasanya air tanah yang dangkal ini disebut juga sebagai aquifer bebas. Di bawahnya ada lapisan impermeable. Lapisan impermeable itu disebut sebagai lapisan kedap air. Lapisan kedap air berarti sangat sulit ditembus oleh air yang masuk ke dalam tanah. Untuk dari air tanah dangkal menuju artesis ini juga memerlukan waktu yang sangat lama untuk meresapnya. Kemudian air tanah yang dalam ini atau aquifer tertekan, nah ini biasanya dimanfaatkan penggunaan sumurnya adalah sumur bor. Jadi sekilas untuk air tanah, sekarang kita akan belajar mengenai daerah aliran sungai atau das. Nah, seperti kalian bisa baca di situ, daerah aliran sungai itu adalah wilayah tampungan yang masuk ke dalam wilayah air sungai. Kemudian batasnya diukur dari titik-titik tertinggi yang ada pada wilayah aliran sungai. Das sendiri punya manfaat yang sangat penting, yaitu menerima, menyimpan, dan mengalirkan hujan yang jatuh melalui sungai. Kalau kalian perhatikan gambar di das ini sendiri, air itu akan mengalir dari hulu atau dari puncak. Kalau kalian perhatikan nomor 1, 2, 3 itu berada di daerah yang lebih tinggi. Kemudian nomor 4 itu ada air terjun, berarti nanti akan mengalir ke daerah yang lebih rendah. Kemudian bagian setelah hulu itu adalah das tengah. Kemudian yang terakhir adalah das hilir. Nah, bedanya das dengan sungai itu apa? Nah, nanti kalian juga bisa jawab dan upaya mengurangi kerusakan das, karena memang kalau terjadi banjir itu mesti ada kaitannya dengan daerah aliran sungai seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai sungai. Sungai adalah air tawar dari sumber alamiah ya, yang mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sungai sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Ada yang berdasarkan sumber airnya dari air hujan, kemudian gletser atau mencairnya air es, dan campuran berarti keduanya. Kemudian dari debit air atau volume air yang ada pada sungai itu dibagi menjadi permanen, periodik, episodik, dan epemeral. Sedangkan asal kejadiannya itu dibagi jadi sungai konsekuen, subsekuen, obsekuen, resekuen, dan insekuen. Ya, di Indonesia itu banyak sekali sungai. Nanti tugas kalian adalah cari salah satu sungai di Indonesia, terserah sungai apa saja. Kemudian kalian bisa deskripsikan secara geografis, ya, bagaimana sungai yang kalian pilih. Di sini kita akan membahas mengenai pola aliran sungai. Ada beberapa. Yang pertama adalah sungai dendritik. Ya. Sungai dendritik ini alirannya seperti cabang pohon. Kemudian letaknya biasanya di dataran, di daerah yang datar, ya, baik itu nanti dataran rendah atau plato. Kalau kita perhatikan gambarnya diambil dari Google Earth adalah seperti ini. Ya. Yang kedua adalah radial sentrifugal, itu arah aliran sungainya itu berasal dari puncak dan biasanya ini terjadi di daerah pegunungan, atau lebih tepatnya puncak gunung sih. Ya. Nah, seperti ini kalau kalian perhatikan, ini salah satu contoh. Nah, ada garis-garis seperti ini adalah aliran sungai. Yang ketiga ada rektangular. Untuk sungai rektangular, alirannya membentuk siku dan biasanya terjadi di daerah patahan. Seperti ini.
Ya, alirannya membentuk seperti sudut siku 90 derajat. Selanjutnya adalah radial sentripeta. Radial sentripeta itu arah alirannya menuju ke pusat atau cekungan seperti ini. Lanjut, ada trellis ya. Trellis itu alirannya membentuk sudut tegak lurus karena letaknya berada di antara pegunungan. Ya, seperti ini. Ini adalah ilustrasi untuk pegunungan. Kemudian yang tengahnya seperti ini adalah aliran sungai, atau lebih jelasnya ini. Ya. Nah, ini adalah sungai trellis. Sedangkan untuk anular itu lebih mirip dengan radial sentripeta, ya, menuju ke arah dom atau cekungan. Jadi anak sungainya ini lebih banyak seperti ini. Ini adalah contoh sungai pola aliran yang anular. Kemudian yang terakhir ada pinet, ya, alirannya membentuk sudut lancip. Biasanya ini ada di daerah lereng. Nah, setelah kita belajar sungai, kita akan belajar mengenai danau. Nah, ini ada dua gambar danau yang ambil dari Google Earth. Ada Danau Toba yang letaknya di Sumatera Utara dan Danau Segara Anak yang ada di Nusa Tenggara Barat atau letaknya di Gunung Rinjani. Ya, danau sendiri punya makna genangan air yang amat luas, kemudian tertampung dalam cekungan. Bisa sumber airnya dari sungai, hujan maupun mata air. Danau sendiri dibedakan jadi danau alami dan danau buatan. Kalau danau tektonik itu berarti berasal dari gerak tektonik, ya, atau patahan. Danau vulkanik itu berasal dari letusan gunung api. Kemudian vulkanotektonik itu berarti dari keduanya. Gletser itu berasal dari mencairnya gunung es. Sedangkan danau Dolina itu biasanya terletak di daerah kapur karena berasal dari pelarutan batu kapur. Sedangkan danau buatan itu ada bendungan atau ada lagi situ atau biasanya disebut embung. Ya. Danau alami di Indonesia itu bermacam-macam, juga di dunia itu juga ada. Nah, nanti kalian cari beberapa contohnya, kemudian bisa kalian lampirkan gambarnya dengan Google Earth seperti yang sudah Ibu contohkan di slide sebelumnya. Tidak usah semua, tapi beberapa saja. Yang terakhir, kita akan belajar mengenai rawa. Kalau kalian pernah melihat genangan air, kemudian ditumbuhi oleh banyak tumbuhan, seperti pada gambar yang Ibu contohkan, ini adalah contoh dari rawa. Ya, jadi rawa itu daerah yang bertanah basah dan selalu digenangi air. Ya, jadi rawa itu airnya menggenang, beda dengan yang danau. Karena apa? Sistem drainase atau pelepasan airnya itu buruk atau jelek lah, seperti itu. Nah, biasanya juga tadi terdapat tanaman di atasnya. Berdasarkan lokasi terjadinya, itu ada danau yang ada di pantai, kemudian payau, sungai, cekungan, dan danau. Kemudian rasa air pada rawa itu ada yang asin, payau, dan tawar. Payau itu berarti gabungan dari air asin dan tawar. Nah, Indonesia itu juga punya danau, beberapa danau. Kemudian tugas kalian nanti coba identifikasi wilayah Indonesia mempunyai rawa, dan rawa itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Untuk tugas, kalian bisa menemukan soal-soal yang sudah Ibu sampaikan tadi pada slide. Kemudian kerjakan Teams di Office, jangan lupa ada deadline-nya. Bisa kalian cari dan langsung dikumpulkan. Jadi sekian dulu untuk pembelajaran hidrosfer. Di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar hidrosfer, membahas mengenai air laut, ya, atau perairan laut lebih tepatnya. Selamat belajar, jangan lupa tugasnya dikerjakan.